Ladies, Jose Aditya di sini seorang founder dan juga master coach dari lovecoach.id. Kita senang banget ketemu sama kamu semua di video yang ketiga dan kamu masih nonton. Wow, luar biasa. Kita rekap sebentar ya. Di video 1 kita sudah bahas soal bahwa ternyata ketertarikan itu bisa diciptakan. Dan di video kedua kita sudah bahas benihnya apa aja dan gimana cara kerjanya. Kalau lu belum nonton video 1 dan video 2, silahkan klik link yang ada di bawah, karena please tonton dulu, karena video ini nggak akan make sense kalau lu nggak tahu penjelasannya di video 1 dan video kedua. Gue tungguin, silahkan ke video 1 dulu atau video kedua. Kalau sudah, yuk kita bahas langsung. Video ketiga ini adalah video final, video terakhir, persembahan dari kita. Semoga ini semua bermanfaat. Kita pengen teman-teman semua sukses di kehidupan romansa. Kita pengen teman-teman menciptakan generasi-generasi terbaik ke depannya ketika berumah tangga. Tapi sebelum itu, kita belajar dulu gimana caranya bisa menciptakan ketertarikan. Nah, kita akan bahas tadi case soal benih ketertarikan cinta fisik dulu. Kalau waktunya cukup, gue harapkan ini nggak lama-lama. Satu video gue targetkan cuma 10-15 menit. Kalau waktunya cukup, gue akan bahas 3 studi kasus dari benih fisik, benih emosional, dan juga benih mental. Tapi kalau nggak cukup, at least gue pengen ngebahas agak lebih dalam di benih fisikal. Oke? Jadi kita akan bahas contoh-contoh sederhana dalam menerapkan benih cinta fisik di kehidupan romansa lu. Dan simple banget mulai dari fase lu gak kenal sama sekali. Jadi asumsinya gini, asumsinya lu ketemu sama satu cowok dan cowok ini lu gak kenal sama sekali. Itu dulu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, physical attraction itu kan pintu gerbang. Pintu gerbang yang kita sudah bahas analoginya, lu gak perlu bagus-bagus banget, yang penting pintu itu mengesankan bahwa I am available, aman untuk lu masuk ke pintu ini gitu lah ya. Jadi pintu ini tidak terkunci dan aman untuk lu masuk ke pintu tersebut. Cuma cukup sampai situ aja. Yang penting tidak kumel, tidak berantakan. Jadi secara physical appearance yang penting lu normal, tidak dalam kondisi terburuk lu, tapi dalam kondisi terbaik lu gitu. Kondisi terbaik pun bukan artinya jadi yang terperfect, tapi ya yang versi terbaik, make upan nggak polos, lu pakai baju yang proper, lu pakai body language yang bagus juga. Kemarin kita sudah bahas bahwa physical attraction itu soal body language, karena komunikasi yang works 55%-nya ditentukan oleh sebuah body language. Kalau kita cantik secantik-cantiknya, kalau misalkan body language kita menunjukkan bahwa kita minder atau body language kita menunjukkan bahwa kita desperate, ya akhirnya akan bikin orang ngejauh juga dari kita. Oke? Jadi pondasinya ya, pondasi dari physical attraction adalah penampilan apa yang kita ekspresikan di wajah dan apa yang kita ekspresikan di tubuh. Oke, silahkan catat. Maksud gua body language adalah apa yang lu ekspresikan di wajah dan apa yang lu ekspresikan dengan tubuh lu. Itu yang paling penting. Nah, pokoknya apapun yang lu pengen ekspresikan di wajah dan apa yang lu pengen ekspresikan di tubuh perlu mengkomunikasikan satu hal. Apakah itu? Bahwa gua available dan aman untuk lu mendekati gue. Got it? Cool. Nah, sekarang gimana caranya lu bisa menunjukkan bahwa lu tuh available dari wajah dulu. Pertama, lu perlu memastikan pintunya tidak kumal. Oke? Lu perlu memastikan pintunya tidak kumal. Jadi ada sains yang membuktikan yang bikin cewek lebih atraktif adalah satu, pipi yang merona. Oke? Katanya pipi yang merona itu bikin wanita terlihat lebih sehat, wanita lebih likable, dan wanita lebih atraktif. Itu data sainsnya ada. Satu, pipi merah merona. Terus yang kedua, bibir yang merah. Bibir yang merah dikaitkan dengan kesehatan biologis. Gigi yang putih dan rapi, dan juga kulit yang terlihat mulus. Oke, gue ulangin. Jadi yang basicnya ya, pondasinya di wajah yang penting pipi lu merona, bibir lu merah, gigi lu putih dan rapi, kulit yang terlihat mulus. Itu hal yang statik ya, hal yang statik. Dan ini gampang banget di-upgrade-nya. Gimana coach? Ya kalau misalkan pengen gigi putih, ya silahkan ke dokter gigi. Zaman sekarang, kalau lulus semua yang dokter gigi pasti tahu, mutihin gigi itu gampang. Yang penting giginya sehat dulu, perawatan dulu, habis itu baru deh, entah itu di bleaching, di veneer, terserah, sesuai budget dan kantong masing-masing. Oke, ke dokter gigi. Terus kalau misalkan pipi merona, bibir merah, kulit yang terlihat mulus, gimana coach? Satu, perawatan. Perawatan kulit akan bikin kulit lu lebih mulus. Ini gue ketampar banget ya sama bini gue. Gue ngerasa gue ganteng-ganteng aja gitu ya. Usia gue masih muda, gue masih 30-an. Gue ngerasa skincare tuh bukan buat gue. Tapi dia menunjukkan buktinya bahwa ternyata karena gue sering di depan kamera, sering pakai make up, dan pas dilihat nih kulit lu kusem. Oh iya ya. Dan ketika kulit gue kusem meskipun ditutup pakai make up, tetap aja kelihatannya nggak bagus, nggak seger. Nah makanya perawatan.
perawatan dulu. Dan kalian ladies gak perlu gue ajarin cara perawatan wajah, dan gue gak akan nge-endorse lu pakai kosmetik apa. Pakai kosmetik yang menurut kalian efektif. Satu, kulit yang terlihat mulus. Terus yang kedua, setelah basicnya sudah ada, ditutup pakai make up. Pipi merah merona tinggal pakai blush on, bibir yang merah tinggal pakai lipstick, selesai. Oke, itu yang statik. Jadi cara untuk bikin diri lu lebih menarik. Ngepoles pintunya biar orang mau masuk itu gampang, tinggal make up, perawatan, selesai. Itu yang statik. Tapi yang berikutnya adalah facial expression. Ini yang dynamic, perlu lu pilih. Wajah manusia adalah bagian tubuh kita yang memiliki otot paling banyak. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, oke? Bisa jadi gua salah. Tapi seingat gua, di tubuh kita, di wajah kita itu ada 80 otot kecil-kecil. Otot bicep kita ini kuatnya luar biasa, tapi ototnya cuma 1 atau 2. Tapi kalau di wajah kita itu ada 80. Kenapa kenapa Allah ngasih kita otot yang banyak di wajah? Karena kita dibebaskan untuk memilih ekspresi apapun yang kita mau. Nah, kesalahan banyak wanita ketika suka sama orang adalah yang dia tampilkan wajah yang kaku. Karena jaim, gue gak mau kelihatan lemah, gue gak mau kelihatan suka, gue gak mau kelihatan... Yang kita sudah bahas, padahal cara terbaik untuk cara terbaik untuk membuat pria suka sama lu adalah tunjukkan bahwa lu tertarik sama dia. Lewat apa? Lewat facial expression. Cuman facial expression ini jangan yang kaku. Kan ada 2 titik ekstrim lagi. Ada yang kaku, ada yang pecicilan banget, yang kelihatan gak ada wibawanya gitu. Di tengah-tengah, kan kata Bang Haji Roma, berlebihan itu biasanya nggak baik. Jadi yang di tengah-tengah, gak usah berlebihan, gak usah terlalu pecicilan. Dan jangan juga terlalu pasif. Yang perlu lakukan adalah normal, sama seperti lu seekspresif lu ngobrol sama temen lu, seekspresif lu ngomong sama temen deket lu, dimana lu bisa ketawa lepas, dimana lu bisa eye contact di sana. Jadi pastikan wajah ini terekspresi dengan baik, jangan ditahan, oke? Jangan ditahan dan jangan dipaksa seakan-akan lu orangnya asik. Jadi di tengah-tengah aja, normal aja, kayak lu lagi ngomong sama orang lain gitu. Itu satu, itu yang di wajah. Yang kedua, kalau di tubuh secara statik, pilih pakaian yang lebih baik dari standar biasanya. Karena ada riset juga membuktikan, cuman ini datanya gue agak lupa, yang menjelaskan bahwa ketika kita pakai baju 20% 30% lebih baik daripada kita biasanya, akan membuat kesan bahwa kita ini smart, bahwa kita ini peduli sama diri kita sendiri, bahwa kita ini approachable, bahwa kita ini pintar, bahwa kita ini enak diajak ngobrol. So, teman-teman, yuk, gak perlu pakai baju yang mahal, tapi yuk mulai tata dressingnya, dalam arti mungkin warnanya. Atau kalau misalkan ada baju udah kelamaan, udah kumel-kumel atau udah buluan, jangan dipakai lagi. Sesuka-sukanya lu sama baju itu jangan dipakai lagi. Atau misalkan pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit. Meskipun sandal jepit go forever gitu ya, tapi no, kalau misalkan lu lagi keluar, lagi pengen sosialisasi, lagi pengen kenalan sama orang, lagi kerja, jangan pakai sandal jepit lah, oke? Jangan pakai sepatu futsal, oke? Pakai sepatu yang nggak harus stiletto, high heels, nggak harus kayak begitu, tapi sepatu yang normal, tapi slightly better daripada yang biasa lu gunakan. Kalau lu sudah bisa pondasi statik di wajahnya sudah bagus, di tubuhnya sudah bagus, berikutnya adalah soal body language. Kalau tadi di wajah adalah soal ekspresi yang animatif, kalau di body language itu adalah bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita available. Oke, kesalahan banyak orang ketika naksir sama seseorang adalah mereka otomatis gak available. Jadi tugas lu, pakai physical appearance lu, pakai body language lu menunjukkan bahwa lu available. Gini, ketika orang suka dan akhirnya dia jaim, sadar nggak sadar, mereka menunjukkan bahwa mereka nggak available. Gimana caranya? Mereka close body language. Ketika mereka close body language seperti ini, itu menunjukkan mereka tidak available. Atau mereka gini, yang membuat lu terlihat available adalah ketika, ikutin gue ya, head, torso, dan toes. Toes gue nggak bisa nunjuk ke toes. Toes itu jari-jari kaki. Toes itu ngarah ke orang yang kita mau ajak bicara. Gue ulangin sekali lagi. Tanda bahwa lu available adalah ketika head, torso, dan toes itu mengarah ke orang yang lu lagi suka. Kalau, ini secara psikologi soalnya bisa dijelaskan. Ketika lu gak suka sama seseorang, ketika lu gak mau connect sama seseorang, sadar gak sadar, 2 di antara 3 hal tadi, antara kepala, tubuh, dan juga torso, dan toes,
2 di antara 3 pasti nggak mengarah ke orang yang lu pengen ajak bicara. Contoh gini, kalau lu lagi sebel sama orang dan dia ngajak ngobrol, tapi lu gak mau ngobrol, biasanya yang ke arah dia itu cuma kepalanya, oke? Ngobrol, iya ada apa? Tapi badannya gak ngarah ke dia, kaki lu gak ngarah ke dia. Itu menunjukkan lu blocking, lu tidak available secara body language. Kalau lu lagi temenan biasa, kan pasti 2 di antara 3 ngarahnya ke dia. Entah lu suka atau nggak suka sama dia gitu, maksudnya dalam arti apakah ada rasa atau nggak, cuma sahabatan biasa misalkan, atau cuma temenan biasa. Secara natural, lu menunjukkan bahwa lu available. Kepala lu ke arah dia, tubuh lu juga condong ke arah dia, pulse-nya bisa ke dia atau bisa juga enggak gitu. Ini fenomena ini bisa kelihatan kalau lagi meeting circle. Teman-teman ingat kalau misalkan di kantor pernah meeting circle, orang yang paling berpengaruh dan menarik di situ biasanya semua head, torso, dan toes-nya itu ngarahnya ke orang tersebut, ke orang yang sedang disukai oleh satu grup tersebut. So, apa yang mau gue coba katakan adalah kalau lu pengen menunjukkan lu available, please head lu, torso lu, dan toes lu ngarah ke dia. At least kalau nggak 3-3-nya 2 dari 3. Contoh, mungkin misal nih lagi di cafe, dia ada di sana, oke, lu ada di sini. Oke lah, kepala lu gak ngarah ke sana karena kelihatan banget akan terlalu apa istilahnya, kayak kelihatannya kayak agresif. Yang penting torso lu ngadep ke dia, toes lu ngadep ke dia, kepalanya ke hal yang lain gitu. Dari situ aja udah kelihatan kayak gini nih, orangnya ada di situ, gua ke arah dia, kakinya ke arah dia, tapi kepalanya gua ambil ke yang lain. Dari situ aja sudah kelihatan gua tertarik sama dia gitu loh. Dan sadar nggak sadar, ini akan kerasa sama dia. Ada sedikit koneksi, wes. Ada yang lagi merhatiin gue tapi nggak merhatiin gue, ngerti gak maksudnya? Kelihatan gitu loh, tertarik untuk mengenal lebih jauh. Jadi 2 di antara 3 antara head, toes, dan torso lu perlu mengarah ke dia. Oke, itu yang pertama. Kalau lu mau menunjukkan lu available. Yang kedua adalah smile. Kesalahan banyak wanita ketika naksir sama orang, akhirnya jadi jaim, senyum aja enggak gitu loh. Smile, lu perlu senyum. Dan kenapa senyum itu penting? Satu alasannya, karena enak buat diri lu sendiri. Ketika lu senyum, lu sendiri ngerasa seluruh tubuh lu tersenyum. Enak rasanya. Terus yang kedua, dari bayi kita tuh sudah diprogram mencari senyuman. Ketika kita buka mata oe-oe baru lahir, kita tuh ngeliat ke sekeliling untuk melihat senyuman. Kita memang sudah terprogram. Artinya bukan cuma kita, manusia lain juga. Ketika ada senyuman di sana, senyuman itu jadi familiar, dan ketika senyum adalah body language yang paling familiar, dia akan ngerasa aman di situ. Oke, jadi senyum, jangan jutek. Oke, terus yang berikutnya kalau lu senyum, lu akan dipersepsikan sebagai orang yang menarik, orang yang percaya diri, dan orang yang approachable. Orang yang approachable. Jadi ketika lu senyum, orang itu tidak sungkan untuk mendekati lu karena lu approachable orangnya. Beda kalau coba aja, silahkan tekuk muka lu di kafe, ada nggak yang deketin? Pasti nggak ada. Tapi kalau lu senyum, lu akan lebih mudah didekati oleh banyak orang, oke? Dan alasan yang keempat kenapa lu perlu senyum, karena dunia akan senyum balik sama lu. Manusia punya mekanisme yang namanya mirror neuron, di mana kita akan meniru satu body language ke body language yang lain. Tadi kita sudah bahas senyuman adalah body language yang paling familiar. Ketika kita melihat senyuman di depan mata kita, siapapun yang melakukan senyuman, secara refleks kita akan senyum balik. Jadi kalau lu senyum, satu rasanya enak di lu, terus yang kedua lu akan terlihat lebih pede, lebih pintar, dipersepsi lebih approachable, lebih menarik. Dunia pun akan senyum balik sama lu. Dunia akan senyum balik sama lu. Dan gini, senyum adalah body language yang bisa dilihat dari 100 meter. Body language yang bisa dilihat dari 100 meter. Ini uniknya senyum. Kesalahan wanita adalah misalkan dia lagi pengen ketemuan sama cowok nih. Dia pengen ketemuan sama cowok, dia udah ngelihat dari jauh 100 meter. Kesalahan wanita adalah dia nggak senyum dari 100 meter. Dia nunggu agak deket dulu, setelah 10 meter baru dia senyum. Padahal, kalau lu pengen menciptakan kesan pertama yang enak dan bikin dia ngerasa nyaman dari jauh, senyum aja. Tenang aja, kenapa sih kelihatan? Senyum aja, hey mas, hey, gitu. Senyum. Nah sambil lu senyum kayak begitu, lu tuh sedang mengkomunikasikan bahwa gua approachable, bahwa gua aman, bahwa gua menyenangkan. Jadi ketika lu sudah deketan gitu ya, dan lu udah salaman, itu bikin dia, apa istilahnya, tembok-tembok yang sedang dia pasang akan luluh dengan sendirinya, akan lebih mudah lu runtuhkan. Itu senyum, segitu powerfulnya senyum. Dan satu lagi, menariknya senyum ini. Senyum adalah satu-satunya bahasa tubuh yang bisa didengar. Pernah ditelepon oleh sales atau pernah nelfon CS-nya bank atau apapun, kalian nelfon, biasanya kan mereka ketika nelfon tuh rasanya menyenangkan. Halo, dengan Nina bisa saya
Dan tahu nggak, seorang telemarketer, seorang CS ketika ngangkat telepon, itu disediakan cermin di depan mejanya. Biar apa? Biar mereka bisa ngelihat ketika mereka telepon, mereka senyum. Dan efeknya, ketika lu senyum, senyum itu terdengar sama orang. Kelihatan jadi lebih menyenangkan, jadi lebih light, lebih enak gitu loh. So itu senyum, hanya dengan satu senyuman bisa mengungkapkan apakah lu approachable atau tidak. So, cara terbaik untuk membuat orang naksir sama lu adalah tunjukkan bahwa lu juga tertarik sama dia. Gimana caranya? Satu, secara fondasi kita sudah clear semuanya tadi, wajah, tubuh. Terus yang kedua, head, toes, dan torso ke arah dia. 2 di antara 3-nya bisa begitu. Dan yang ketiga ya senyum. Senyum. Apa ruginya senyum? Dan yang keempat, selain senyum. Ini kita masih bahas yang basic ya. Ini kita belum bahas yang benar-benar bisa bikin dia, oh dia tertarik sama gue juga mesti tertarik sama dia. Kita belum bahas sampai sana karena akan agak jauh. Ini yang basic aja sudah sangat powerful. Yang keempat adalah eye contact. Itu benih cinta physical yang paling powerful juga. Pernah ngobrol sama orang, ketika ngobrol nih orang matanya lari ke kanan, lari ke kiri, gak mau ngelihat mata lu. Atau kesalahannya juga begini, ketika wanita suka sama orang dan dia jaim gak mau salah, akhirnya dia fokus ngeliatin tuh ke sini nih, ke dahinya doang nih, fokus gitu. Padahal ketika lu fokus ngeliatin ke dahi, itu adalah sebuah eye contact yang mengkomunikasikan bahwa gua gak mau connect sama lu. Kita profesional aja ya. Akhirnya yang harapannya gua pengen jaim, gua cuma fokus ke dahinya, akhirnya ya bikin dia tambah jauh. Kalau lu pengen bikin koneksi, lu perlu ada eye contact. Tapi eye contact itu bukan pelotot-pelototan, oke? Bukan pelotot-pelototan, ada caranya. Ini kita ngebahas basic eye contact. Total ada 4 eye contact yang lu perlu pahami kalau lu pengen ngebangun ketertarikan. Kita akan bahas yang paling basic, yang namanya personal gaze. Kalau lu pengen dianggap nyaman ngobrol sama orang, eye contact-nya perlu di sekitar sini nih. Mata, dagu, oke? Segitiga bawah ini yang bikin lu dipersepsikan nyaman ngobrol sama orang. Nah, dan pastikan ketika eye contact, rules-nya adalah sekali lu ngelihat ke satu titik maksimal 3 detik. Misalkan lu lihat mata kanan, maksimal 3 detik. Habis itu agak pindah ke sini, terus agak pindah ke hidung, terus agak pindah ke pipi, terus pindah ke dagu, terus pindah ke bibir sebentar, habis itu ke atas lagi gitu loh. Jadi lu perlu memang agak pindah-pindah, tapi bukan mata lu lari-lari begitu, enggak. Satu-satu tetap eye contact, dan pastikan 2 mata ini ke satu titik, ladies. Jadi kesalahan banyak orang ketika eye contact adalah mata kanan lihat mata kirinya, mata kiri lihat mata kanannya gitu. Jadi kayak pelotot-pelototan, enggak. Jadi satu titik lihat mata kanannya, terus ngobrol mata kirinya. Dan sadar nggak sadar, ini adalah eye contact yang lu gunakan ketika ngobrol sama temen lu. Jadi sebenarnya kalau lu bisa normal ketika ngobrol sama temen lu, eye contact-nya, head, toes, sama torso-nya, smile-nya, orang akan nyaman sama lo dan ujungnya dia akan tertarik sama lo. Kita masih bahas yang basic. So, jadi gak keburu, kita akhiri sampai sini dulu. Ini masih basic banget cara untuk menciptakan ketertarikan dengan menunjukkan bahwa lo suka sama dia pakai physical attraction. Physical attraction masih belum beres, masih banyak. Kita punya body language namanya soften, kita punya yang namanya kesan pertama dan lain-lain. Itu semuanya ada. Terus yang kedua ada emotional attraction, kita belum bahas teknik emotional attraction. Terus juga ada teknik yang namanya mental attraction. Kalau lu suka sama semua konten ini, silahkan komen di bawah apa pembelajaran terpenting dari semua video 1, video 2, video 3. Dan teman-teman gini, kalau lu suka dengan video ini, lu akan suka dengan apa yang akan gua launching sebentar lagi. Bentar lagi kita akan ada sebuah training, live training namanya Attraction Mastery. Ini adalah sebuah seminar yang dimana lu akan belajar secara online 3-4 jam via Zoom, dan kita akan bahas kupas tuntas dari basic ilmunya, dari teorinya, teori sainsnya, dari bahasa tubuhnya yang dipakai apa aja, kalau ngomong kata-katanya apa aja, treatment emosionalnya seperti apa, treatment secara mentalnya seperti apa, untuk bikin orang dari yang awalnya single hingga dia benar-benar komit sama temannya.
Tapi disclaimer, sekali lagi, lu boleh percaya boleh enggak dengan apa yang gue katakan, tapi at least yang gue katakan ada basic ilmunya. Ini adalah riset dari banyak ahli. Tugas gue adalah merangkum riset-riset tersebut dan menyederhanakannya dan mempresentasikannya kepada lu semua. Dan by the way, ini bukan so taunya gue. Hal ini sudah ngebantu gue sendiri untuk ketemu jodoh sejati, ngebantuin kakak perempuan gue, dan ngebantuin ribuan murid-murid dan juga klien gue di kehidupan romansanya. So, here's the real question. Pertanyaan utamanya begini. Apakah hal yang lu pelajari sekarang akan menjadi sebuah informasi toh atau lu akan mulai mempraktekannya? Dan kalau lu pengen mulai mempraktekannya, apakah lu willing to learn all of it gitu loh di sebuah seminar yang khusus kita adakan. Seminar 3-4 jam. Kapan diadakan? Klik aja link yang ada di bawah. Kamu akan tahu link kapan hal ini akan diadakan via Zoom. Apakah ini penting untuk lo? Dan apa jadinya kalau misalkan lu sudah menguasai semuanya, lu udah menguasain cara pakai physical attraction, cara pakai emotional attraction, cara pakai mental attraction, apa yang akan terjadi sama kehidupan lu? Kesempatan-kesempatan apa yang akan datang? Probability positif apa, konsekuensi positif apa yang akan terjadi dalam kehidupan lu? Dan apa yang akan terjadi kalau misalkan lu sudah mastering, lu udah jago? Bisa jadi kehidupan lu tidak seperti sekarang. Nah, so lagi-lagi kalau lu suka sama video ini, lu akan suka dengan apa yang gua adakan. Kita akan mengadakan live seminar Attraction Mastery. Itu adalah belajar A sampai Z gimana caranya men-trigger ketertarikan, menanam benih ketertarikan, dan juga ini fasenya agak memang cukup lengkap dari PDKT sampai akhirnya komitmen. Oke. Dan yang akan kita ajarkan nanti adalah teknik-teknik sederhana, mindset-mindset sederhana yang halus banget, nggak ketara, tapi powerfulnya nonjok luar biasa. Oke? Jadi Attraction Mastery itu tanggalnya nanti akan diadakan, silakan klik link yang ada di bawah. Diadakannya cuma setahun sekali atau 2 kali. Jadi kalau lu ngelewatin kesempatan yang sekarang, lu perlu nunggu sampai tahun depan kan sayang banget. Oke? Durasinya 3 jam, nanti ada tanya jawabnya. Kalau lu masuk ke kelas yang VIP ada tanya jawabnya dan ada diskon khusus. Oke, klik aja link yang ada di bawah, akan kelihatan ada harga khususnya. Kalau lu daftar dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, harga khususnya berapa, yang jelas ada diskon gede-gedean. Klik link yang ada di bawah. Kalau lu suka sama ini, lu akan suka di live training nanti. Oke, gua Jose Aditya pamit. Semoga ini jadi pembelajaran yang berharga buat lu, semoga ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau lu mau belajar lebih lanjut, kita ketemu di live seminar nanti. Gua Jose Aditya, sampai jumpa di Attraction Mastery. Dadah! Klik link yang ada di bawah. Klik link yang ada di bawah.